Agak agak togo pigi gini. Baik, Opa. Tagan paga mengugur agak migi raga saga hogor magat kagak migi kege paga daga tugu agan. Kagak migi agang gagap tugu agan sege paga gagai juguru gusi gigi di degai saga kagak migi. Terima kasih, Opa. Higi dugup tuguru gusi gigir. Higi dugup tuguru gusi gigir. Henning menggelayuti udara pulau saat Nomu perlahan meninggalkan Pak Parel, melangkah mengikuti suara-suara asing dari arah hutan. Tubuhnya tegang, naluri waspadanya aktif penuh. Ia tahu sesuatu atau seseorang sedang datang. Sementara itu, Pak Parel berdiri kebingungan di pinggir pemukiman. Rasa curiga perlahan menyusup. Siapa sebenarnya Nomu? Kenapa dia bisa tahu soal korek gas yang ia sembunyikan di balik jaket? Dan kenapa dia begitu fasih dalam dua dunia, perkotaan dan pedalaman? Tiba-tiba, 3 pria dari suku Gege berlari tergesa dari arah barat. Bahasa mereka terburu-buru dan penuh tekanan. Pak Parel tak mengerti seutuhnya, tapi dari kata Torunaga dan Tenggara, ia tahu arah mata angin bukan sekadar koordinat biasa. Ada ancaman datang dari sana. Di tempat lain, Nomu bertemu kembali dengan Toru, lelaki primitif yang dulu menolongnya. Tapi wajah Toru kini penuh luka. Bajunya compang-camping. Nafasnya berat. Agak tegor Uganaga. Ucap Toru sambil menunjuk ke belakang. Dari kejauhan terdengar letupan kecil. Seperti suara senapan. Nomu menegang. Di dalam dadanya, perasaan buruk mengalir cepat. Ia langsung menarik tangan Toru, membawanya ke semak belukar, bersembunyi. Di waktu yang bersamaan, di bawah gubuk utama suku Gege, Pak Parel tengah diajak duduk melingkar oleh para tetua suku. Kitab tua terbuka. Seorang pria tua mulai membaca. Juru sihir datang tak membawa nama. Tapi di tangannya ada api. Dan di belakangnya akan datang musuh dari tanah kota. Pak Parel menelan ludah. Musuh dari kota? Tetua mengangguk. Mereka membawa logam bersayap dan suara yang meledak-ledak. Mereka datang membawa gelap. Pak Parel mulai mengerti. Mereka bicara soal senjata, helikopter. Mafia kota. Saat malam tiba, langit di atas pulau tidak sepi. Ada titik cahaya melintas pelan, drone. Disusul suara dengung berat seperti elang besi, helikopter kecil tanpa tanda. Nomu yang mendongak dari hutan langsung paham. Mereka menemukan saya. Pak Parel harus pergi malam ini juga, bisik Nomu saat mereka bertemu lagi secara diam-diam. Pergi kemana? Tanya Parel. Ke barat laut. Ada gua batu besar. Saya dulu sempat sembunyi di sana. Mereka tidak bisa tembus ke sana karena sinyal GPS hilang. Pak Parel mengangguk. Tapi saya nggak bisa tinggalin suku ini. Mereka percaya saya juru sihir. Kalau mereka percaya, artinya mereka akan lindungi. Nomu tersenyum tipis lalu menunjuk langit. Tapi besok langit akan berubah merah. Dan kita semua harus bersiap. Pagi berikutnya, langit benar-benar merah muda kejinggaan. Matahari tak muncul bulat sempurna, seolah enggan menyinari tanah yang akan dilumuri konflik. Suku Gege bersiap. Mereka membuat pagar kayu di sekeliling pemukiman. Anak-anak disembunyikan di dalam lubang tanah yang disamarkan dengan daun-daun lebat. Para pria memegang senjata tradisional mereka, tombak, panah, dan batu besar. Pak Parel berdiri di tengah desa, memegang tongkat kayu yang diberikan tetua. Di ujungnya ada segumpal sabut kering. Korek gasnya tersembunyi di balik lengan baju. Sekali gesek, tongkat itu akan menyala. Api. Simbol sihirnya. Mereka datang. Teriakan dari ujung timur desa membuat semua menegang. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok hitam dengan rompi. Taktikal. Senjata laras panjang di tangan. Tatapan mata mereka dingin. Mafia telah datang memburu Nomu dan siapapun yang melindunginya. Nomu yang bersembunyi di balik gubuk, menahan nafas. Tapi sialnya, suara bip dari alat pelacak di sepatunya, yang ia kira sudah rusak membuat 2 orang mafia menoleh curiga. Di situ, Pak Parel langsung bertindak. Ia menyeruak ke depan dan menyalakan tongkat. Api menyala besar. Suku Gege berteriak kagum, lalu menyerbu dengan pekikan perang. Gege gagaga gugu gaguru! Pecah bentrokan. Batu melayang. Peluru memecah udara. Tapi karena mafia tidak mengira mereka akan diserbu habis-habisan, mereka terdesak. Nomu berhasil menyelinap dan melumpuhkan satu pria dengan tombak kayu. Ia merampas senjatanya. Tangan gemetar. Tapi ia tahu jika tidak sekarang, maka tak akan ada esok. Door! Satu peluru melesat, mengenai lutut Pak Parel. Ia jatuh. Ah! Pak Parel! Nomu berlari, menyeret tubuh Parel ke balik pohon. Darah merembes banyak, tapi Parel masih sadar. Lanjutkan. Jangan berhenti. Kau tahu lebih banyak dari mereka. Nomu menggeleng. Air matanya menetes. Saya bukan penyelamat. Saya cuma pelarian. Justru karena itu, kau tahu rasa takut. Itu berarti kau tahu apa itu berani. Langit menggelegar. Helikopter kedua mulai mendekat. Lebih besar. Lebih lengkap. Ada lampu sorot. Ada roket mini. Tapi tiba-tiba, dari balik gunung,
Muncul sesuatu yang tak terduga, kabut hitam, tebal, misterius. Suku Gege langsung bersorak, Dewa Gunung datang. Apakah benar kabut itu dewa pelindung, atau hanya fenomena alam, atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya dari mafia? Bersambung.